Membaca pesan DC pinjol saat kita galbay di pinjol legal itu emang hal yang sepele. Tapi hampir 80% nasabah yang gagal bayar di pinjol legal ya, itu kena mental karena membaca pesan dari DC pinjol legal. Ini sudah sering saya bilang di video-video saya sebelumnya, bahkan saya sudah sering menekankan tentang hal tersebut. Yaitu jangan membaca pesan dari DC pinjol kalau kita lagi galbay. Kenapa? Karena DC pinjol itu tidak sembarangan loh ngirim pesan kepada kita. Mereka sebelum ngirim pasti merangkai kata-kata dulu. Entah itu kata-kata ancaman seperti dibawa hukum, akan datang ke rumah, dan lain-lain. Kalau kita selalu membaca ya, pasti lama-kelamaan kita takut, kita panik. Karena kita berpikir kalau ancaman DC pinjol legal itu nyata, itu beneran. Padahal faktanya semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Cuman meskipun kita tahu kalau itu hanya ancaman saja, tapi kalau keseringan membaca, pasti kita takut, pasti kita panik. Makanya, saya selalu menekankan jangan pernah baca pesan dari DC pinjol legal saat kita gagal bayar di pinjol legal. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galba ya, untuk linknya ada di tab komunitas channel ini. Kamu bisa langsung klik saja, ada grup 1 dan grup 2. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Emang penting ya, kita itu harus menghindari yang namanya baca pesan dari DC pinjol legal. Sebenarnya, saat kita galbay atau buy di pinjol legal ya, itu ada dua hal yang bikin kita kena mental. Atau bisa dibilang, hampir semua nasabah kena mental karena dua hal tersebut. Ya, yang pertama itu membaca pesan dari DC pinjol legal. Emang kedengarannya itu sepele, tapi percaya loh, hampir semua nasabah yang gagal bayar di pinjol legal itu panik, itu ketakutan, bahkan kena mental karena baca pesan dari DC pinjol legal. Mungkin kamu yang saat ini lihat video ini ya, sudah mengalami tuh ketakutan karena pesan dari DC pinjol legal kan. Jadi mulai sekarang buat kamu nasabah pinjaman online, hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Emang ya yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Cuman kalau ekonomi kita sedang turun drastis atau kita tidak punya uang ya, ya utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan satu lagi, utamakan kesehatan mental, yaitu caranya hindari baca pesan dari DC pinjol. Itu untuk hal yang pertama, hal yang sering dianggap sepele, tapi hampir semua nasabah kena mental karena hal tersebut. Dan untuk hal yang kedua ya, yaitu diteror oleh DC pinjol legal. Banyak loh nasabah pinjaman online itu menganggap ya kalau diteror DC pinjol legal itu hal yang wajar, itu hal yang sah-sah saja. Padahal faktanya itu dilarang oleh pihak OJK. Pihak OJK melarang keras DC pinjol ya. Mau kamu galbay belasan juta, puluhan juta itu dilarang. Mereka hanya boleh mengingatkan saja, seperti misalnya sehari 2 SMS ataupun 2 telepon. Tidak boleh sehari misalnya 20 SMS ataupun 10 telepon. Itu sudah termasuk ke teror atau lebih tepatnya mengintimidasi nasabah. Nah, hampir semua nasabah itu menganggap hal tersebut itu sah-sah saja. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya kehidupan kalian itu merasa terganggu ya. Ya gimana nggak terganggu? Mau tidur di teror, bangun pagi di teror, setiap hari di teror. Sehingga hari-hari kita itu diganggu oleh yang namanya DC pinjol legal. Alhasil kita selalu resah, kita selalu gelisah. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Kalaupun kamu emang tujuannya ingin niat untuk membayar ya, tapi masih tidak ada uang, ya kamu simpan aja kartunya. Intinya kamu lepasin dulu tuh kartunya, WA-nya kamu ganti dulu ya, kamu simpan. Nanti kalau sudah dirasa aman atau kamu sudah punya uang ya, ya bisa pasang lagi kartunya. Tapi ada satu yang perlu dicatat, sebelum mengganti kartu HP, sebelum mengganti WA, klarifikasi dulu Kondar. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali. Kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis DC pinjol itu menghubungi Kondar loh. Itu sudah otomatis pasti dihubungi ya. Kamu bilang ke Kondar kamu, kalau ada DC pinjol legal, neror, nge-WA atau nge-SMS, biarin aja, nggak usah direspon. Karena kalau direspon, maka mereka akan dijadikan Kondar tersebut, itu dijadikan bahan teroran oleh DC pinjol tadi. Jadi kamu bilang dulu ke Kondar kamu seperti itu. Dan untuk yang terakhir, kamu hapus aplikasinya. Ini yang sangat penting, karena percuma saja kamu mengganti kartu HP, tidak membaca pesan, percuma saja kalau aplikasinya tidak dihapus. Ujung-ujungnya kontak kamu diteror,
data pribadi kamu disebar karena dapat dari aplikasi tadi. Jadi hapus aplikasinya. Nah, itulah hal-hal sepele ya, yang sering dianggap sepele oleh nasabah yang galbay di pinjol legal, sehingga membuat nasabah kena mental. Apalagi yang pertama itu, membaca pesan dari DC pinjol legal. Ya, bisa dipastikan hampir semua nasabah yang gagal bayar di pinjol legal ya, itu bisa ketakutan, bisa kena mental, ya dikarenakan baca pesan dari DC tadi. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Sekali lagi, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Cuman lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.